Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya akan membahas soal tanggal 16 November. Teman-teman bisa lihat di sebelah kanan, ini ada soalnya. Nah, kalau dibaca atau materi yang sudah saya kirim di bab 2, yaitu menganalisis transaksi. Tujuan menganalisis transaksi adalah agar kita bisa menentukan mana yang debit, mana yang kredit. Nah, dari satu transaksi. Nah, di mana soal yang tanggal 16 kita diminta membuat jurnal umum, posting ke buku besar, kemudian rasa saldo. Nah, baik, saya akan bahas soal yang tanggal 16. Yang pertama, kita baca dulu di bagian atasnya. Bapak Amir mendirikan usaha di bidang percetakan buku yang dimulai 1 Januari 2022 dengan nama CV Bintang. Modal awal Bapak Amir sebesar 50 juta. Oke, kemudian di bawahnya adalah transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2022. Nah, untuk informasi yang pertama, kita identifikasi atau kita analisis transaksi atau informasi yang diberikan, mana yang masuk debit, mana yang masuk kredit. Di mana debit itu ada di sisi kiri, kredit itu ada di sisi kanan. Untuk yang masuk sisi kiri itu adalah harta, di mana harta itu banyak, ada kas, ada peralatan, ada perlengkapan, ada sewa dibayar di muka, ada mesin, ada piutang. Kemudian di sisi kiri, di sisi kanan itu ada utang dan ada modal. Ini adalah saldo normal untuk akun harta, akun hutang, dan akun modal. Di akuntansi, utang itu namanya akun ya, disebut dengan akun. Kemudian kita mulai yang pertama. Bapak Amir mendirikan usaha dengan modal. Dengan modal, ada kata-kata modal, berarti kita menemukan satu akun. Satu akun, di mana akun modal ini posisinya berada di kanan atau di kredit. Modalnya 50 juta. Terus dulu yang kita ketahui. Oke, di sini 50 juta saya memakai NIM belakang 333. Ini misalkan ya. Kemudian, nah kira-kira modalnya ini dalam bentuk apa? Karena kan debit dan kredit itu harus balance. Modalnya itu dalam bentuk uang, tunai ya, 50 juta tunai. Berarti ada kas. Kas saldo normalnya ada di debit. Berarti posisi debitnya adalah kas. Jurnalnya berbunyi kas pada modal sebesar 50 juta. 50 kemudian triple 3 yang merupakan NIM. Bisa, karena soalnya kemarin itu kan ada NIM di belakangnya. Kemudian tanggal 1. Tanggal 1 berikutnya sewa kantor dibayar setiap bulan yaitu 800.000 secara tunai. Sewa kantor berarti itu menjadi beban setiap bulan sebesar 800.000. Sewa kantor berarti beban sewa. Beban sewa posisinya itu di debit, saldo normalnya bisa dibaca lagi di bab 2. Beban sewa kantor. Nilainya 800 triple 3. Biasa, kembali lagi saya masukkan NIM. Kemudian beban sewa kantor. Ini di posisi debit. Sekarang kita kreditnya. Kreditnya dia bayar sewa secara tunai atau ngutang. Informasi dari tanggal 1 itu adalah tunai, berarti bayar cash. Kasnya berkurang. Ketika kas berkurang, dia akan ada di kredit. Jadi harta berkurang, dia posisinya akan pindah di kredit. Kemudian tanggal 2, dibeli peralatan kantor, komputer, seperti komputer, printer secara tunai. Ya, peralatan kantor. Berarti kita bisa simpulkan kata kuncinya di sini adalah peralatan kantor. Peralatan kantor itu harta. Harta ada di debit atau ada di kiri.
Nah, beli peralatannya cash atau kredit. Nah, dari info ini belinya adalah secara tunai, berarti cash. Cash berkurang ada di kredit. Kemudian tanggal 3 dibeli alat percetakan secara kredit sebesar 25 juta. Alat percetakan anggap aja misalnya mesin ya. Teman-teman boleh alat percetakan boleh, boleh mesin cetak boleh. Misalnya kita mesin cetak. Mesin cetak merupakan harta, berarti dia posisinya ada di debit. Harta bertambah itu di debit. Kemudian dia belinya secara kredit, tidak cash atau tidak tunai. Berarti posisi utang dagang kreditnya adalah utang dagang, di mana utang itu saldo normalnya di kredit. Dengan nilai 25, balik lagi belakang ini ada triple 3. Setiap jurnal kita beri keterangan informasinya itu apa. Kemudian tanggal 4, dibeli alat tulis kantor secara tunai. Alat tulis kantor di sini dia tidak sebagai perlengkapan ya, karena perlengkapan yang bisa dimasukkan sebagai perlengkapan itu contohnya kayak ini usahanya kan percetakan. Bisa jadi kertas, kertas untuk nyetak buku, kemudian tinta, atau hal-hal yang berhubungan langsung dengan percetakan. Ini yang dibeli biasanya dalam ukuran yang banyak. Misalnya belinya buat stok bisa beli sampai 2 juta ke atas. Nah, otomatis ketika di akhir bulan dia akan ada muncullah yang namanya beban perlengkapan. Tapi di awalnya dia munculnya perlengkapan. Tapi untuk tanggal 5, tanggal 4 ini hanya alat tulis kantor biasa yang berhubungan dengan kantor. Jadi dia merupakan beban kantor. Maka kita tulis adalah beban alat tulis kantor atau ATK biasanya. Belinya secara tunai berarti kas berkurang. Kemudian tanggal 5 dibeli peralatan kantor secara kredit. Oke, kalau tadi peralatannya komputer, printer. Kalau ini adalah seperti furniturnya lah ya. Dibeli peralatan kantor, meja, kursi secara kredit. Berarti peralatan bertambah atau harta bertambah berupa peralatan. Dibelinya secara kredit, berarti ada utang. Utang saldo normalnya di kredit. Kemudian tanggal 15, Bapak Amir menerima pinjaman dari bank untuk menambah modal usaha sebesar 25 juta. Berarti ada uang masuk dari bank. Uang masuk itu harta. Harta itu saldo normalnya di debit, berarti kas. Dapat uangnya dari mana? Dari pinjaman. Nah, pinjaman atau utang saldo normalnya di kredit. Nah, di sini adalah utang bank, bukan utang dagang, utang bank. Sebesar 25. Kemudian tanggal 17, dibayar listrik kantor sebesar 1 juta secara tunai. Nah, listrik yang dibayar ini itu terjadi setiap bulan. Jadi pengeluaran setiap bulan dia masuk dalam kelompok beban. Berarti beban listrik dibayar secara tunai, uang berkurang, yaitu kas posisinya akan berada di kredit. Kemudian tanggal 20 dibayar beban operasional kantor sebesar 2.500.000. Di sini tidak ada kata-kata tunai, cuman sebenarnya dia dibayar secara tunai ya. Dia merupakan beban operasional setiap bulan yang dibayar secara langsung. Berarti untuk tanggal 20 beban operasional kas. Kemudian tanggal 25 diterima pendapatan dari percetakan buku IPS untuk SMP tunas sebesar 10 juta. Berarti diterima pendapatan, nerima duit. Duit itu masuk kategori harta.
harta posisinya di kiri atau di debit. Berarti debitnya adalah kas. Nah, dapat duit dari mana? Habis ngapain dapat duit? Dapat duit habis dari nyetak buku. Jadi ada pendapatan. Ada pendapatan dari percetakan. Di bab 2 juga ada saldo normal dari pendapatan. Dia saldo normalnya ada di kredit. Oke, kemudian tanggal 31. Bayar gaji karyawan untuk bulan Januari. Ini merupakan pengeluaran rutin setiap bulan atau menjadi beban dari kantor. Berarti untuk tanggal 31 dibayar gaji. Berarti beban gaji. Beban gaji. Dibayarnya secara tunai, uang berkurang, beban gaji pada kas. Berikut adalah jurnal untuk transaksi yang terjadi di bulan Januari untuk soal tanggal 16 November. Nah, kita diminta membuat jurnal umum, kemudian posting ke buku besar atau pindahkan ke buku besar. Sebelum dipindahkan, kita hitung dulu. Ada berapa buku besar yang akan kita buat. Di sini kita akan menggunakan buku besar dalam bentuk T ya, dalam bentuk T yang gampang, yang cepat. Ada satu, ini satu, saya warnain misalnya kuning. Ini buku besar kedua, ini buku besar ketiga, ini buku besar keempat, buku besar kelima, keenam, tujuh, 8, 10. Nah, ada 12 buku besar ya. Kita hitungnya tidak berulang ya, kas kan sudah ada di atas, jadi kas tidak dihitung lagi. Ada 12 buku besar atau ada bentuk T yang akan kita buat. Nah, di sebelah kanan saya sudah bikin ada 12 T, ada 1, ada 2, ada 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 12. Nah, di sini saya mau info ke teman-teman, jika memindahkan ke dalam buku besar, itu biasakan satu persatu, bukan dipindahkan kas, diambil angkanya, kas, tidak seperti itu ya, tapi per tanggal. Misal tanggal 1 kasnya debit. Nah, kita pindahkan di sini, tanggal 1 kasnya debit. Kemudian tanggal 1 lagi modal di kredit, kita masukkan modal di kredit. Ini. Sudah masuk, kemudian kita kita tebalkan biar ketahuan. Oh, ini udah. Nah, baru beban sewa, kita masukkan beban sewa di debit 800 tanggal 1. Cari rumahnya beban sewa. Di sini masukkan ke sini. Beban sewa pada kasnya sama 800. Kita masukkan ke sini. Nah, jadi sudah kita bold. Nah, begitu seterusnya ya. Jadi tidak bikin satu rumah ini saja, tidak bikin satu rumah ini saja, kemudian dimasuk-masukin, tidak. Tapi dibikin dulu sebanyak 12, dikasih nama,
debit kreditnya, nah baru dipindahkan satu-satu. Nah, tiap dipindahkan tuh dikasih tanda di checklist misalnya kalau pakai pulpen atau pakai pensil. Jadi terlihat kerjanya urut, kerjanya urut. Oke, ini adalah perintah yang kedua yaitu buku besar. Buku besar. Kemudian perintah yang ketiga adalah membuat neraca saldo. Nah, jadi dari jurnal umum kita pindahkan ke buku besar. Nah, kemudian sekarang misalnya nih ada saldo, contohnya yang kas. Kas saldo normalnya itu ada di debit. Saldo normal kas ada di debit. Kemudian jika di kreditnya ada angka, maka debit dikurangi kredit. Saldo akhirnya adalah 64. Jadi ingat ya, kalau kas saldo normal di debit, jika ada angka di kreditnya, maka debit dikurangi kredit. Cari tahu dulu total debitnya ini 85, total kreditnya 20. Maka saldo normalnya debit kurang kredit, sisanya adalah 64. Ini untuk kas ya, untuk kas. Tapi jika misalnya ada yang dua seperti ini sama, utang saldo normalnya di kredit. Saldo normal di kredit. Nah, jika utang dibayar, maka utang akan pindah di debit. Dia akan pindah di debit, ada di debit maksudnya. Nah, terus kita mau cari saldo akhirnya, berarti kebalikan dari kas. Saldo akhirnya adalah kredit dikurangi debit. Kredit dikurangi debit ya. Kalau kas, saldo akhirnya didapat dari debit dikurangi kredit. Kalau utang, saldo akhirnya kredit dikurangi debit. Itu adalah saldo akhirnya. Tapi jika yang diisi hanya sebelah debit semua, berarti tinggal dijumlah ke bawah. Contohnya seperti ini nih, yang peralatan. Tinggal di total ke bawah saja. Nah, jadi yang satu-satu dia total ke bawah saja. Nggak ada debit kurang kredit karena memang dia yang terisi hanya satu kolom, mungkin kolom debit, mungkin kolom kredit. Nah, setelah saldonya diketahui, baru kita masuk ke neraca saldo. Neraca saldo, ini neraca saldonya. Nah, sebelum kita melangkah ke neraca saldo, saya mau informasi dulu di dalam akuntansi laporan keuangan itu minimal dua ya. Ada neraca, ada laba rugi. Ada neraca, ada laba rugi. Di mana neraca isinya itu sama seperti persamaan dasar akuntansi. Ada harta, ada hutang, ada modal. Ada harta, ada hutang, ada modal. Untuk laba rugi isinya itu juga dua. Ada pendapatan, ada beban. Mau pendapatan jasa, mau penjualan, dia ada di laba rugi. Beban juga sama, mau beban listrik, beban gaji, dia ada di laba rugi. Nah, untuk penomorannya, mungkin teman-teman ada yang sudah belajar akuntansi, terus ada penomoran. Untuk penomoran, harta itu nomor 1, hutang nomor 2, modal nomor 3, pendapatan nomor 5. Walaupun ada juga yang beban nomor 6, karena kan mungkin nomor 4-nya prive ya. Di sini kita tidak ada prive. Jadi secara umum penomoran akun dalam akuntansi harta itu nomor 1, hutang nomor 2, modal nomor 3, pendapatan nomor 4, beban nomor 5. Nah, kalau yang suka berubah-berubah mungkin untuk nomor 4, 5, 6 ya atau 7 ya. Tapi kalau untuk 1, 2, 3 ini umumnya rata-rata sama. Nah, di sini bentuk neraca saldonya saya bikin langsung aja seperti bentuk saya langsung membuat neraca lajur karena kan memang ini akan sampai dengan laporan keuangan. Akan sampai dengan siklus laporan keuangan. Nah, di sini untuk neraca saldo ada nomor akun, ada nama akun, ada debit, ada kredit. Nah, akun-akun ini diambil dari buku besar tadi ini. Kalau di buku besarnya ada 12, maka di neraca saldonya juga akan ada 12 akun ya. Ini namanya akun. Ada 1 sampai dengan 12. Ini pindahan dari sana.
Untuk nomornya, seperti yang sebelumnya saya info, harta itu nomor satu. Harta, ini berarti masuk kategori harta. Ini utang, nomor dua, ini modal, ini pendapatan, ini beban. Oke, ada yang 1.000, ada yang 1.000, itu ini ya eh, terserah ya, tapi yang angka depannya harus satu untuk harta. Nah, kita balik lagi ke sini, kas di sini senilai 64.699.001. Ini didapat dari buku besar, yaitu yang ini. Jadi kita tidak memakai angka yang ada di jurnal umum lagi, angka yang kita ambil dari buku besar. Peralatan diambil dari buku besar, mesin dari buku besar, ini dari buku besar, semua dari buku besar. Kita total ke bawah, jumlahnya 120, 001665, kemudian yang sisi kreditnya juga sama 120, 001665. Ini kebetulan sama ya, ini kebetulan sama. Nah, jadi ini adalah jawaban dari soal yang tanggal 16 November. Tanggal 16 November. Kemudian perlu menjadi perhatian juga pada saat membuat jurnal, akun antara debit dan kredit itu tidak sejajar. Jika di Word ya, kita butuh satu tab. Kita butuh satu tab untuk menandakan mana yang posisi debit atau kredit. Dibacanya kas pada modal, beban sewa kantor pada kas. Jadi dia tidak sejajar sebenarnya ya. Oke, saya harap bisa dimengerti. Kalau memang masih belum paham, dibuka lagi aja videonya biar bisa dipelajarin. Kemudian untuk kelas pagi ada tugas yang harus dikerjakan dan dikumpulkan. Tugasnya saya share sebentar. Oke, berikut adalah tugas untuk kelas pagi. Ini adalah tugas untuk kelas pagi. Dikumpulkan batas kumpulnya itu jam 9, jam 11. Batas kumpulnya adalah jam 11. Via email ya, tulis tangan di kertas, terus difoto, terus dikirim. Oke, terima kasih banyak sudah menyimak materi ini. Semoga bisa dipahamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.